Selamat pagi, nama saya Francisca dari kelas A2 pagi, NIM 19104169009, dosen Adi Mursalim, SEMM. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil ringkasan saya, strategi distribusi. Pengertian strategi distribusi. Dalam dunia pemasaran tentu tidak bisa terlepas dari faktor produksi, distribusi, dan konsumsi. Keseluruhan proses tersebut merupakan serangkaian dari sebuah strategi dalam proses penyaluran. Jenis strategi distribusi, eceran atau retail. Dalam dunia pendistribusian, tentu saja terdapat beberapa jenis yang harus diketahui jenis-jenis tersebut. Memang sebuah jenis yang harus diketahui oleh pemasaran, baik produsen maupun konsumen. Tentu saja yang namanya sebuah strategi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan hasil yang maksimal. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut beberapa jenis yang wajib diketahui. Pertama, strategi insentif. Dalam strategi yang satu ini, ada sebuah keunikan yang disajikan, yaitu sebuah strategi yang menjadi dasar dalam sebuah penempatan produk dagang. Biasanya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tertentu adalah dengan mengedarkannya secara eceran atau bisa disebut dengan langkah retail. Pengecerannya juga disebut sebagai distributor. 2. Strategi selektif. Sama halnya dengan strategi yang sebelumnya, strategi yang satu ini bertujuan untuk memberikan dampak terbaik dalam sebuah produksi barang tertentu. Perbedaan dengan strategi sebelumnya adalah melalui strategi yang satu ini, produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya. 3. Strategi secara eksklusif. Seperti strategi sebelumnya, perbedaannya adalah dengan yang sebelumnya adalah untuk strategi yang satu ini lebih eksklusif dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan produksi yang diedarkan adalah merupakan barang-barang dengan kualitas dan kuantitas produk yang tinggi. Jenis strategi saluran distribusi. Pertama, produsen ke konsumen. Jenis strategi yang satu ini merupakan salah satu strategi yang cukup singkat. Strategi ini terjadi dengan cukup singkat, yaitu terjadi antara produsen langsung ke konsumen. Biasanya jenis yang satu ini terjadi dengan cukup singkat di mana produk yang dihasilkan oleh produsen langsung diberikan atau berpindah tangan langsung ke tangan konsumen. 2. Produsen, pengecer, dan konsumen. Strategi yang satu ini memiliki penghubung antara keduanya. Perbedaan yang satu ini adalah dengan adanya pengecer di antaranya, maka produsen tidak langsung memberikan barang produksinya ke konsumen, namun terlebih dahulu melewati pengecer. Melalui pengecer ini, nanti produsen tidak akan langsung menemui konsumennya. Hal ini tentu juga sebagai langkah pemasaran yang tepat guna. 3. Produsen ke pedagang besar, kemudian pengecer dan konsumen. Untuk yang satu ini, tentu saja produsen yang dimaksud adalah produsen dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, produsen tentu saja akan memberikan atau menaruh produknya pada sebuah perusahaan besar yang dalam hal ini akan disebut sebagai pedagang besar. 4. Produsen melalui agen, pengecer, konsumen. Kebanyakan akan menggunakan agen yang memang telah ditunjukkan sebelumnya. Penunjukan tersebut merupakan langkah yang efektif dalam menunjang keberlangsungan produk dari tangan produsen. Biasanya setelah produk sampai di tangan agen, maka agen akan mencari pengecer yang tepat untuk sebagai penyalur. Contoh distribusi dalam bisnis. Dalam sebuah bisnis, tentu saja strategi distribusi sangat erat kaitannya.
Hal semacam ini tidak lepas dari peran serta usaha sang produsen dalam memasarkan produknya. Dalam hal semacam ini, contoh dalam bisnis terkait strategi pendistribusian adalah dengan melihat cara yang dilakukan. Yang pertama adalah distribusi lokal. Dengan penerapannya, maka bisnis yang dijalankan akan semakin maju tanpa adanya kendala yang berarti. Strategi yang satu ini memungkinkan produsen atau pengelola bisnis menerapkan berbagai jenis distribusi yang tersedia dalam skala lokal, artinya produk akan dipasarkan dalam skala daerah saja. Selanjutnya adalah Wolseley. Contoh strategi yang satu ini dalam bisnis merupakan salah satu yang cukup sering digunakan. Penerapannya lebih ke arah yang lebih besar dari strategi yang sebelumnya. Penggunaan distributor memang merupakan andalan dalam menggunakan strategi semacam ini. Strategi distribusi memang menjadi salah satu langkah preventif yang tepat gunanya dalam proses pemasaran yang efektif. Untuk memberikan dampak serta hasil yang maksimal, tentu saja harus ada acara serta penunjukan agen yang tepat. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun strategi distribusi yang optimal adalah dengan melakukan manajemen inventory yang optimal agar seluruh stok Anda selalu berada dalam kendali. Pastikan Anda menggunakan sistem inventory yang sudah dioperasikan dan juga sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Hindari proses perhitungan dan pemantauan stok secara manual, karena selain memakan waktu, proses manual juga berisiko pada kesalahan pencatatan dan terjadinya fraud. Sekian ringkasan dari saya ucapkan terima kasih.